والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan kembali kepada kita semuanya untuk menjalankan amalan ibadah mulia, menjalankan kewajiban kita dalam rangka atau menjalankan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita mencari keselamatan dan dalam rangka pula agar kita termasuk hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bersama dalam kesempatan kali ini maupun yang kesempatan yang telah berlalu dan seluruh kegiatan amal ibadah thalabul ilmi kita dan ta'awun kita, ta'awun ilmiah, ta'awun da'wiyah, ta'awun tarbiyah dan ta'awun amal ibadah yang lainnya, semoga menjadi amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima di sisinya, dan semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita di atas sunnah dan di atas as-salafiyah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita masih membaca muqaddimah kitab ini atau risalah ini, risalah haqiqah atau hakikat manhaj as-salafi, hakikat manhajus salaf, hakikat manhaj generasi salaf, generasi para sahabat, para tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu generasi atba' at-tabi'in. Setelah Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala menyampaikan beberapa penjabaran, beliau kemudian menyampaikan pada paragraf berikutnya, wali ahammiyati hadzal mawdu'i fi bayani wa tajliyati manhaji hadhihi at-ta'ifah al-manhaj as-salafi wa li bayanil hajatil massati lahu fi najatil ummah wa tamkiniha wa daf'i asy-syururi wal fitani anha khasatan fi hadhihi al-azman allati takalabat 'alayha al-fitanu min kulli hadabin wa sawbin ahbabtu an aktuba an hadzal manhajir rabbani musta'inan billahi azza wa jalla sa'ilan iyyahu as-shawaba wal ikhlasa fil qawli wal amal. Dan disebabkan pentingnya tema ini, tema pembahasan tentang manhajus salaf. Tema tentang apa? Fi bayani wa tajliyati manhaji hadhihi at-ta'ifah. Di dalam penjelasan, pentingnya penjelasan maupun penerangan terhadap manhaj, pengenalan manhaj kelompok ini, yaitu ta'ifah al-mansurah yang telah disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Salfiq hafizahullahu ta'ala pada paragraf sebelumnya, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillahi qahirina li'aduwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'atu wa hum ala dhalik. Rawahu Muslimun min hadithi Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, akan terus ada, senantiasa ada sekelompok orang dari kalangan umatku yuqatiluna ala amrillah, yang mereka semuanya berperang, berjihad
di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, qahirina li'aduwihim, berkuasa dan Allah menangkan di atas musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum, walaupun jumlahnya sedikit, dikatakan sebagai isabah, hanya beberapa gelintir orang. La yadurruhum man khalafahum, namun tidak membahayakan sedikit pun siapapun yang menyelisihi mereka. Hatta ta'tiyahumus sa'ah, sampai datangnya as-sa'ah, hari kebangkitan, wahum ala dzalik, dalam keadaan mereka seperti ini atau seperti itu, terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, maka penting pembahasan tentang manhajus salafi, manhaj ta'ifah ini, manhaj kelompok ini, kelompok yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan sebagai kelompok yang senantiasa ditolong, diberi pertolongan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, maka karena ini memiliki nilai penting di dalam menjelaskan manhaj ta'ifah ini, kelompok ini, dan menerangkan kepada umat, dan sekaligus menjelaskan pula betapa besarnya, betapa primernya kebutuhan umat terhadap manhaj ini, manhaj as-salafi. Kebutuhan untuk apa? Fi najatil ummah, kebutuhan untuk mencari keselamatan umat. Sebesar apa nilai kebutuhan umat terhadap manhaj ini? Sebesar apa? Sebesar butuhnya mereka untuk selamat di kehidupan dunia. Wa tamkiniha, ya, dan kokohnya mereka, kuatnya mereka untuk memperoleh kekuatan, memperoleh kekokohan, ikuti manhajus salaf. Wa daf'i syururi, dan untuk menghalau berbagai keburukan, wal fitani anha, dan berbagai fitnah dari umat ini. Memiliki apa? Nilai penting untuk belajar manhajus salaf. Ingin selamat dari fitnah. Berbagai dan beragam fitnah yang ada. Khasatan fi hadhil azman, terkhusus pada zaman-zaman ini, allati takalabat 'alaihal fitanu, yang fitnah itu syubuhat, menyambar-nyambar min kulli hadabin wa saubin, dari berbagai penjuru dan dari berbagai arah. Ahbabtu an aktuba an hadzal manhajir rabbani, karena memiliki nilai penting dari beberapa sisi-sisi yang beliau sebutkan barusan, maka ahbabtu an aktuba an hadzal manhajir rabbani, saya ingin menulis tentang manhaj rabbani ini, yaitu manhajus salaf, manhajnya ta'ifah al-mansurah, ta'ifah yang senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Jalla wa Ala. Musta'inan billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala, sa'ilan iyyahu as-shawab wal ikhlasa, dan senantiasa memohon kepadanya kebenaran, ketepatan langkah, keikhlasan fil qawli wal amal, dalam ucapan maupun perbuatan. Kemudian kata beliau, waqad ja'at hadhihi ar-risalatu ala muqaddimatin wa arba'ati fusulin wa khatimatin ala nahwi tali. Nah, risalah ini, karya tulis ini, mengandung atau ada padanya terdiri dari pertama muqaddimah dan 4 pasal pembahasan. Sekaligus bagian akhir ada khatimah, penutup. Nah, yang itu semuanya dijelaskan sebagaimana berikut, kata beliau. Al-muqaddimah. Nah, poin muqaddimah. Bayyantu fiha ahammiyata hadzal mawdu' wa ma tashmuluhu ar-risalatu min fusul. Pada muqaddimah saya jelaskan betapa pentingnya tema ini, tema penjelasan tentang manhajus salaf, pelajaran tentang apa itu manhaj salaf, dari mana diambil, dari mana terbentuknya manhajus salaf, siapa pembinanya, siapa pembimbingnya, kapan dibukukan pelajaran tentang manhajus salaf, dan pasal-pasal yang dimuat dalam risalah ini. Kemudian al-faslul awal, pasal yang pertama. Setelah muqaddimah, baru kemudian pasal yang pertama. Nash'atul manhajis salafi. Nah,
Dari mana awal mula, asal muasal manhajus salaf, nasy'ah, terbentuk dan tumbuh kembang. Dari mana? Wa bayanun annahu imtidadun lisabilil anbiya'i wal mursalin. Pasal pertama ini juga berisi penjelasan bahwasannya manhajus salafi itu merupakan kepanjangan dan kelanjutan dari jalannya para nabi dan para rasul. Kelanjutan estafet dakwah adalah dakwah as-salafiyah, karena dakwah salafiyah adalah dakwahnya para nabi sekaligus dakwahnya para rasul. Wa annahu fi haqiqatihi huwa dinur rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya manhajus salafi tersebut hakikatnya ialah merupakan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabatu wat tabi'una wa atba'uhum. Dan hakikatnya manhajus salaf itu adalah jalan yang dilalui, jalan yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, dan juga para pengikut generasi tersebut. Nah, ini poin pembahasan yang pertama. Nanti akan dijelaskan pada pasal tersebut. Al-Faslu Tsani. Kemudian pasal yang kedua, apa isinya secara global? Kata beliau, marahil al-manhaji as-salafi, yaitu tahapan-tahapan, etape-etape manhajus salafi. Nah, apa isinya? Takallamtu fi dzalika ala marhalataini tu'addani min ahammi marahilil manhajis salafi. Yang saya membahas pada pasal kedua ini itu dua marhalah, dua tingkatan. Ya, dua tahapan pula. Yang dua tahapan tersebut teranggap merupakan tahapan terpenting dalam manhaj salaf. Apa dua tahapan tersebut pada pasal kedua ini? Wahuma marhalatu tabyini wa tawdihi qawaidid din wa asasiyatihi. Yaitu marhalah tabyin, yaitu tahapan penjelasan, wa tawdih, ya, penerangan, ya, menjelaskan, tawdih, waddihu, sama maknanya. Menjelaskan tentang apa? Tentang kaidah agama ini. Tentu agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama yang diemban oleh para rasul adalah manhajus salaf. Nah, sehingga apa? Qawaidud din yang dimaksud qawaidus salaf wa asasiyatihi, dan juga asasnya, pondasi-pondasinya. Wa marhalatun, kemudian tingkatan yang berikutnya tadwinul manhajis salafi, pembukuan ajaran salaf. Ajaran salaf memang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ajaran salaf memang diambil dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi poin per poin kapan mulai dibukukan oleh para ulama, tadwin, membentuk sebuah diwan, dan sekian banyak diwan, ya, karya-karya tulis yang lainnya terkait membahas tentang al-manhajus salafi. Itu dibahas pada pasal yang kedua. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, al-faslu ats-tsalits. Pasal yang ketiga, isinya apa? Istimdadul manhajis salafi. Ya, ditarik dan diambil dari mana manhajus salaf itu? Wa masadir talaqqi wa masadirut talaqqi fihi, dan referensi-referensi untuk mempelajari, referensi untuk mengambil, menimba ilmu tentang manhajus salaf. Wa ma asmara dzalika fil mutamassikina bihi. Dan pasal ketiga ini juga menjelaskan tentang buah dampak positif terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj tersebut, min thimarin 'azimatin. Berupa thimar, berupa buah-buah yang betul-betul luar biasa besar. Min ahammiha, di antaranya ialah di antara buah mempelajari manhajus salaf dan tamassuk, buah mempelajari manhajus salaf, kata Syekh, adalah yang pertama, al-wifaqu wal-i'tilaf.
Ya, al-wifaq, kecocokan, keselarasan, wal iktilaf, dan persatuan. Ini apa? Buah kalau seseorang mengikuti manhajus salaf mesti apa? Akan bersatu. Bersatu di atas dinullah, bersatu di atas kitabullah, bersatu di atas sunnatu Rasulillah alaihi salatu wassalam, ini pasti. Bersatu di atas manhaj yang dipegangi oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para atba'ut tabi'in. Al-wifaq wal iktilaf, ini apa? Buah yang begitu besar dan begitu agung yang didapatkan dari seseorang ketika mempelajari dan berpegang teguh terhadap manhaj as-salafi. Ini buah pertama. Buah yang berikutnya yang kedua, al-aql wal-ilm wal-fahm was-sidq. Akal. Ya. Akal. Orang berpegang teguh dengan manhajus salafi, mempelajarinya dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, dia akan lebih apa? Lebih berakal, lebih cerdas. Wal ilm, dan dia pun akan apa? Akan mendapatkan ilmu. Karena memang syiar kehidupan dan juga suatu hal yang tidak pernah bisa lepas dari seorang salafi adalah apa? Ilmu. Kehidupan talabul ilmi. Wal faham, dan juga ia akan mendapatkan faham, pemahaman yang lebih. Wasidq, yang berikutnya akan mewariskan dan menumbuhkan yang namanya sikap kejujuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu manhajus salaf yang kita pelajari bersama ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa taala sebagai barisan orang-orang shadiqin. Kemudian buah yang ketiga, buah yang sangat agung yang ketiga, kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala, al-istimraru wal-baqa'u. Al-istimrar wal-baqa'. Nah, dia akan terus senantiasa istimrar. Selama ia berpegang teguh dengan manhajus salaf, dia akan terus istimrar. Terus menerus continue. Dan terus menerus al-baqa'. Artinya adalah istiqamah. Ya, istiqamah. Karena memang dakwatus salafiyah, ya, al-manhajus salafi adalah manhajnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, adalah dinur Rasul alaihi salatu wasallam yang akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan lurus bersamaan dengan ajaran yang ia pegangi. Wa fihi ar-rad ala man yara anna as-salafiyyata marhalatun zamaniyatun 'abiratun. Nah, pada buah yang ketiga ini, itu juga terdapat sanggahan atau bantahan kepada siapapun yang berpandangan bahwa as-salafiyah itu merupakan marhalah zamaniyah, merupakan tahapan masa. Artinya apa? Artinya terbatas pada masa tertentu, pada masa dan generasi tertentu yang abirah, yang ketika udah lewat ya sudah, usai sudah. Gak ada kekekalan padanya. Nggak, salah. Ini dinullah, ini dinur Rasul. Namanya dinur Rasul alaihi salatu wassalam, pasti akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, menurunkan pula As-Sunnah. Ya. Wa inna lahu lahafidhu, dan kamilah yang menjamin penjagaannya. Barakallahu fiikum. Wa sa'ubayyinu hadhihi thimar mustadillan 'alaiha bima jaa'a min nususin syar'iyyatin wa atharin salafiyyah. Nah, dan buah-buah ini nanti insyaallah akan saya jelaskan, ya, diperkuat dengan dalil mustadillan, ya, berdalil maksudnya, diperkuat dengan dalil-dalil dari nas-nas syar'i, ayat Al-Quran, ittifaqul ulama, ijma'ul ulama, dan athar-athar as-salafiyah. Athar salafiyah, athar dari generasi salaf. Nah, insyaallah akan dijelaskan biidznillahi ta'ala. Kemudian berikutnya al-faslu ar-rabi'. Berikutnya pasal yang keempat. Apa isinya?
secara global adalah khasa'is al-manhajis salafi. Beberapa keistimewaan manhajus salaf. Kekhususan manhaj as-salafi. Kemudian berikutnya al-faslu al-khamis. Pasal yang kelima isinya ialah bara'atul manhajis salafi min ba'di mudda'ihi wa hum laisu minhu. Berlepas dirinya manhajus salaf dari beberapa pihak yang mengklaim diri mereka salafiyin wa hum laisu min. Dalam keadaan mereka bukan bagian dari salafiyin, bukan bagian dari dakwah as-salafiyah. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan semoga Allah berikan taufik untuk kita membacanya sampai selesai. Kemudian berikutnya al-khatimah, penutup. Wa akhiran khatimtu hadhihi risalata bi khatimatin bayyantu fiha al-haqqal wajiba tijaha hadzal manhaj as-salafi. Bagian akhir saya tutup risalah ini, saya tutup karya tulis ini, kitab ini dengan sebuah penutup bayyantu fiha yang saya jelaskan pada penutupan tersebut al-haqqal wajib, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban yang dipikul ya terhadap apa? Manhajus salafi ini, terhadap manhaj as-salafi. Orang yang sudah belajar, nah, apa kewajiban dia setelah mempelajari? Nah, nanti jelaskan pada khatimah, pada penutupan. Fa'as'alullaha azza wa jalla an yansura dinahu wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa an yarzuqana al-ilma an-nafi'a wal 'amala as-saliha wa an yuthabbitana 'ala as-sunnati wa ma kana 'alaihi salaful ummah. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menolong agamanya serta menolong sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, dan saya memohon pula agar Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya berupa ilmu yang bermanfaat, dan demikian pula rezeki berupa amalan saleh, dan semoga Allah Jalla wa Ala mengokohkan kita semuanya, mengistiqomahkan kita semua di atas sunnah dan di atas manhaj yang diikuti oleh salaful ummah. Wa la yas'uni ba'da syukrillahi azza wa jalla ala ihsanihi wa taufiqihi illa an ataqaddama bisyukri wal irfan li syaikhi ma'ali syekh al-allamah ad-doktor Salih bin Fauzan al-Fauzan wa syekh al-allamah ad-doktor Rabi' bin Hadi al-Madkhali ala muraja'atihim هذه الرسالة وإبداء الملاحظات عليها والتي استفدت منها كثيرا وأخذتها بعين الاعتبار ووضعتها في محلها. Maka tidak ada keleluasan bagiku atau tidak ada jalan bagiku setelah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai ihsan dan taufiknya, kecuali saya persembahkan rasa terima kasih saya dan pengakuan atas bimbingan dan arahan kepada syekhku, guru saya ma'ali syekh al-allamah ad-doktor Salih bin Fauzan al-Fauzan, dan demikian pula syekh al-allamah doktor Rabi' bin Hadi al-Madkhali atas murajaah mereka, atas koreksi mereka, wa ibda'il mulahadhat, dan mereka menunjukkan kepada saya beberapa al-mulahadhat, beberapa poin-poin kritikan yang ada pada risalah ini setelah beliau berdua mengoreksinya. Walati istafattu minha katsira, dan saya pun mengambil manfaat, mengambil faedah yang sangat banyak dari poin-poin masukan beliau-beliaunya. Wa akhadtuha bi'ainil i'tibar, dan saya pun mengambilnya dengan penuh penghargaan dan rasa terima kasih kepada beliau berdua. Wa wada'tuha fi mahalliha, dan aku tempatkan kritikan dan masukan tersebut pada tempat yang semestinya. Fajazahumullahu khaira, semoga Allah Jalla wa Ala melimpahkan balasan kebaikan kepada mereka semuanya. Wa barakallahu fi hayatihim, dan semoga Allah memberikan barakah pada kehidupan mereka. Wa jama'ana wa iyyahum fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita semua dan beliau-beliaunya di Jannah Firdaus yang tertinggi bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka adalah sebaik-baik teman duduk. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, penulis yaitu Syekh Abdullah bin Salfiq, Dr. Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri, hafizahullah ta'ala, mengakhiri muqaddimah beliau. Beliau menyatakan wa katabahu Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri, muhafadzul hafr al-batin. Ditulis di wilayah atau di provinsi Hafr al-Batin di Saudi bagian utara dekat perbatasan dengan Kuwait. Fi tsalits min syahrillahil Muharram, tanggal 3 dari bulan Muharram, li'am 1433 min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ditulis pada tahun atau tanggal 3 bulan Muharram tahun 1433 Hijriah. 1433 Hijriah. Jadi paling tidaknya sudah kurang lebih ditulis atau selesai ditulis muqaddimah ini atau kitab ini kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Sekarang 1445. Ini kurang lebih sekitar 12 tahun lebih yang lalu. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita memasuki pasal yang pertama setelah kita selesai membaca muqaddimah dari karya tulis ini. Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala juga mengawali pasal pertama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal, nash'atul manhaj as-salafi. Awal mula kemunculan atau terbentuknya manhaj as-salafi. Dari mana berasal? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, innal manhajas salafi huwa imtidadun lisabiril anbiya'i wal mursalin alaihimussalamu mundu an amarallahul jinna wal insa bi'ibadatih. Manhaj salafi, sesungguhnya manhaj tersebut merupakan imtidad, kelanjutan atau kepanjangan dari jalannya para nabi. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Sejak kapan? Mundu an amarallahu jinna wal insa bi'ibadatih. Yaitu semenjak Allah perintahkan bangsa jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Sehingga manhajus salaf adalah manhaj yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak kapan? Sejak Allah perintahkan, sejak Allah beri beban kewajiban jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sejak zamannya Nabi pertama dahulu, ketika manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang manhajus salaf adalah manhajnya para nabi, manhajnya para rasul. Sehingga kalau ditanya siapa salafi, siapa pemimpinnya, jawabannya ya para nabi dan para rasul. Ala ra'sihim nabiyuna Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sudah ada sejak Sejak dahulu, semenjak manusia ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu juga jin untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surat Al-Mulk ayat kedua, yaitu Allah lah alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan al-maut, menciptakan kematian, wal hayah, menciptakan kehidupan, liyabluwakum, agar Allah atau tujuannya supaya Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian ini yang ahsanu amala, bukan aktsaru amala.
Tapi siapa yang ahsanu amala? Yang terbaik amalannya. Bukan yang terbanyak, tetapi yang terbaik. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah, zat yang maha aziz dan maha ghafur, maha pengampun. Nah, jadi semenjak apa? Semenjak dahulu. Ya, semenjak Allah Jalla wa'ala menetapkan beban kewajiban ibadah kepada jin dan manusia. Barakallahu fiikum. Ini manhaj salaf sejak dahulu. Kemudian fa innallaha ta'ala khalaqa Adam wa zawjahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dan juga pendamping hidupnya, Hawa. Wa aujadahuma fil jannah, dan menciptakan keduanya, menempatkan keduanya di dalam jannah. Wa awsahuma ikhtibaran wa ibtila'an bi'adamil akli min syajaratin fil jannah. Dan Allah Jalla wa'ala memberikan wasiat kepada keduanya, kepada Abuna Adam wa Ummuna Hawa. Ya. Memberikan wasiat kepada beliau berdua sebagai bentuk ikhtibaran wa ibtila'an. Sebagai bentuk ujian dan cobaan untuk tidak memakan buah dari pohon di dalam jannah, pohon Syajaratul Khuld. Nah, wa hadzarahuma min ta'ati syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala pula juga telah melarang keduanya untuk mentaati dan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Walakinna syaitani azallahuma, namun bitakdirillahi Subhanahu wa taala, dengan takdir dari Allah tabaraka wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa'ala menghendaki syaitan berhasil menggelincirkan beliau berdua. Menggelincirkan Adam dan Hawa. Wadallahuma bighurur, dan menipu keduanya. Hatta akala minha, sampai keduanya mengikuti bisikan syaitan untuk makan dari buah pohon khuldi tersebut. Fakanatin natijatu an uhbita ilal ardh. Maka hasil dari keduanya, akibat yang harus ditanggung oleh beliau berdua karena mengikuti bisikan syaitan dan lupa, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan dari pohon tersebut. Apa natijanya? Apa hasilnya? An uhbita ilal ardh. Keduanya diturunkan ke muka bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di dalam al-jannah. Fakula min haitsu syi'tuma, silahkan kau makan dari buah manapun yang kalian berdua kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan sekali-kali engkau dekati pohon ini. Pohon yang telah Allah tunjuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga engkau atau kalian berdua termasuk dari orang-orang yang zalim. Allahu akbar, Allahu akbar. Di Jember sudah masuk waktu Isya, maka oleh karenanya pasal pertama ini insyaallah akan kita lanjutkan, barakallahu fikum, pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang salah mohon kami diluruskan. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.